Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pendeta yang bernama John Lowy telah menjadi pendeta di sebuah gereja Protestan di kota Warsa di wilayah Indiana di negara Amerika Serikat. Pada bulan Mei tahun 2022, tepatnya pada hari Minggu, pendeta John sedang melakukan khutbah di dalam gerejanya. Di atas panggung, pendeta John mengatakan jika dia pernah melakukan perbuatan zina 1 kali, dan juga dia menjelaskan jika setelah melakukan zina dengan wanita tersebut, dia bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Menurut pendeta, perbuatan zina tersebut terjadi 20 tahun yang lalu. Namun tanpa diduga jika salah satu jemaat yang ada di ruangan itu adalah salah satu korbannya. Setelah pendeta John turun dari panggung, seorang wanita yang bernama Bobby didampingi oleh suaminya mengambil mikrofon dan meminta kepada jemaat untuk mendengarkan pengakuannya. Di atas panggung, Bobby mengatakan jika pendeta John bukan hanya berbuat zina, namun dia telah mengambil keperawanannya di saat dia berusia 16 tahun. Dan perbuatannya itu bukan terjadi 20 tahun silam, namun apa yang dia alami terjadi 27 tahun yang lalu. Maka kemungkinan pendeta itu bukan melakukan perbuatan zina hanya kepada satu orang saja. Bobby sangat kecewa dengan pengakuan pendeta John karena selama ini dia terus membohongi umatnya. Bobby kini telah berusia 43 tahun dan dia telah menikah dengan suaminya yang bernama Nate pada tahun 2004 silam. Namun Bobby tidak dapat melupakan trauma atas apa yang dilakukan pendeta John di masa remajanya. Kala itu Bobby berusia 14 tahun ketika orang tuanya memasukkan ke dalam gereja John, dan saat itu pendeta John Louis telah berusia 30 tahun. Menurut Bobby, sejak dia masuk pertama kalinya ke gereja tersebut, pendeta John mulai mendekati dan juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Hingga pada puncaknya saat Bobby berusia 16 tahun, pendeta memanggil Bobby untuk datang ke kantornya, dan di lantai kantor itu pendeta mengambil keperawanan Bobby. Bobby berusaha mencari keadilan dan bantuan, namun tidak satupun orang yang berani untuk mengusut perbuatan yang dilakukan oleh para pendeta. Bobby tidak memberitahu tentang apa yang terjadi antara dirinya dan pendeta John, kecuali dia menceritakan semuanya kepada saudara laki-lakinya. Karena saat itu saudara Bobby juga berada di gereja tersebut. Ketika Bobby mendapat kekasih Nate dan mereka merencanakan untuk menikah, pendeta John mengatakan agar tidak membuka rahasia antara mereka dan menyuruhnya untuk meresmikan pernikahan tersebut pada tahun 2004 silam. John juga mengatakan kepada Bobby jika dia berani membuka mulut dan mengatakan apa yang terjadi dan apa yang dia lihat di dalam gereja itu, maka dia akan menghancurkan kehidupan banyak orang. Saat-saat itu, Bobby hanya ditemani oleh saudara laki-lakinya melewati masa krisis. Bobby bukan hanya menjadi korban, namun dia melihat apa yang terjadi di dalam gereja itu. Bobby melihat jika sahabat pendeta John juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada anak yang masih berusia di bawah umur. Bobby hanyalah salah satu korban dari para pendeta di gereja itu, namun sayangnya dia tidak dapat berbuat banyak. Seringkali Bobby ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa bahwa dirinya sangat kotor. Suami Bobby tidak tahu tentang apa yang terjadi hingga hari di mana Bobby memberanikan diri untuk mengungkapkannya di depan para jemaat. Karena pendeta di gereja akan menutupi perbuatan bejatnya dengan berbagai dalih. Bobby juga mengatakan jika dia diberi kalung dan cincin oleh pendeta John Louis sebagai simbol kesucian dan ketaatannya kepada ajaran Tuhan di gerejanya.
Namun ketika kalung dan cincin itu dipakai oleh Bobby, pendeta John Louis menodai tubuhnya. Kalung dan cincin itu Bobby masih simpan dan dia kembalikan ke gereja setelah dia menyatakan kebenaran. Bobby dengan suara lantangnya menyerukan kepada semua orang agar memberanikan diri untuk menyatakan kebenaran. Karena kedudukan seorang pendeta atau pemimpin agama apapun tidak menjamin mereka menjadi orang suci dan tanpa kesalahan. Karena biasanya kita akan menyegani dan menghormati seseorang karena kedudukan, jabatan, kekayaan dan bukan karena perilaku mereka. Detektif di wilayah Indiana berusaha mengusut kasus tersebut dan meminta kepada warga untuk datang ke kantor polisi melapor jika ada korban lain selain Bobby. John Louis dan gereja Warsawa menjadi berita utama di seluruh dunia tahun kemarin. Video tersebut telah ditonton jutaan orang dan di media sosial banyak cerita tentang pelecehan yang dilakukan oleh anggota gereja mulai menyebar ke publik. Salah satu kisah yang paling menonjol dan beredar di media adalah kisah Jesse Klein yang berbicara kepada TV Wine setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Jesse Klein mengatakan jika putra tengah John Louis juga melakukan hal yang tidak senonoh ketika dia diasuh oleh anak pendeta itu. Jesse mengatakan jika orang tuanya sangat mengagumi dan juga menghormati gereja juga anggota mereka. Kala itu keluarga Jesse membutuhkan seseorang untuk menjaga Jesse dan juga saudara laki-lakinya, maka orang tuanya memasukkan mereka ke gereja tersebut. Jesse pikir anggota gereja itu adalah orang-orang yang luar biasa, namun akhirnya dia tahu sisi gelap dari orang-orang di dalam gereja. Jesse mengatakan jika dia sering dibawa ke ruang bawah tanah dan Jesse pikir dia akan diajak bermain dengan teman-teman lainnya. Namun sesampainya di ruang bawah tanah, di sana anak John Louis mematikan sebagian lampu. Dan dia mengatakan jika dia akan bermain, namun dengan satu syarat jika saudara laki-laki Jesse harus kembali ke lantai atas. Di ruang bawah tanah, anak pendeta itu memanggil Jesse untuk datang ke sofa. Dan di sana dia menindih tubuh Jesse dengan dalih dia akan mengajarinya cara berciuman dan juga cara melakukan seksual. Saudara laki-laki Jesse juga mengingat jika setiap ada anak perempuan di sana, dia akan diajak ke ruang bawah tanah, sedang dia diberi mainan untuk menunggu di lantai atas. Mereka juga mengklaim jika pendeta John dan istrinya Deborah tahu tentang pelecehan yang dilakukan oleh anaknya, namun mereka tidak mau pergi ke kantor polisi. Mereka mengatakan jika tidak perlu melaporkan hal tersebut ke kantor polisi karena mereka berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Karena keluarga John Louis memberitahu keluarga Jesse jika masalah itu akan diselesaikan secara kekeluargaan, maka kasus tersebut tidak sampai ke tangan polisi. Saat ini Jesse telah berusia 28 tahun dan dia tinggal di kota Los Angeles. 3 wanita lain juga mengklaim jika mereka telah dilecehkan oleh putra mantan pendeta John Louis. Salah satu dari mereka dia mengatakan jika anak pendeta itu membelai payudaranya ketika dia masih berusia 11 tahun, sedang anak John Louis telah berusia 18 tahun. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata istri mantan pendeta John Louis adalah mantan penari eksotis. Memang tidak salah dengan masa lalu seseorang dan bisa saja istrinya telah bertaubat, namun yang jadi sorotan publik, seorang pendeta ternama kenapa memilih seorang istri yang memiliki pekerjaan penari eksotis. John Louis dan istrinya juga menolak untuk diinterview mengenai pengakuan Bobby dan orang-orang yang mengaku menjadi korban pelecehan di dalam gerejanya. Saya katakan secara pribadi sangat tidak mudah untuk mengusut kasus dan memproses hukum untuk pemimpin sebuah gereja, apalagi gereja pribadi. Bukan hanya di Amerika saja, namun banyak kasus di beberapa negara. Jika seorang pendeta melakukan perbuatan yang menyimpang, sangat sulit untuk diproses hukum.
Di Brasil juga terdapat banyak predator yang datang dari dalam gereja. Seperti pada tanggal 11 April pada tahun 2023 ini, seorang pendeta yang bernama Sidley Raimundo Cabral, dia berusia 49 tahun, ditangkap oleh polisi setelah menggoyang mobilnya di pinggir jalan bersama gadis muda 14 tahun. Hari itu polisi sedang melakukan patroli dan mereka menemukan sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Polisi mengecek mobil tersebut dan di sana terdapat 2 orang, yaitu seorang pria parubaya yang ternyata adalah pendeta ternama yang ada di area tersebut. Dan juga terdapat seorang gadis muda yang masih berusia 14 tahun. Polisi meminta kepada pria itu untuk keluar dari dalam mobil dan ketika polisi menanyakan tentang si gadis muda itu, pendeta itu mengatakan jika gadis itu adalah anak kandungnya. Namun si gadis yang masih duduk di dalam mobil mengatakan kepada polisi jika pendeta itu adalah pamannya. Karena jawaban yang kontradiksi, akhirnya mereka dibawa ke kantor delegasi. Gadis muda itu dibawa ke kantor delegasi khusus anak muda. Dan karena di sana tidak ada delegasi wanita, maka dia dibawa ke kantor pelindungan wanita. Pendeta itu mengatakan di kantor delegasi, jika malam itu setelah dia melakukan khutbah di gereja dan dalam perjalanan pulang, si gadis merasa lapar dan dia akan mengajaknya makan malam sebelum dia akan mengantarkan pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, pendeta itu mengatakan kepada polisi jika gadis muda itu berusaha untuk merayunya. Namun dia menyatakan dengan jelas jika dia tidak melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Tetapi polisi yang memeriksa isi dalam mobil, mereka menemukan 2 kondom yang telah dipakai dan dilempar di samping mobil. Di sisi lain, gadis muda itu mengatakan kepada polisi jika pendeta sering mengeluhkan sakit pada tubuhnya dan itu akan sembuh jika dia melakukan hubungan bersama. Gadis muda itu juga mengatakan jika dia melayani pendeta itu telah lebih dari 1 tahun. Dan setelah dimintai keterangan, gadis itu dibawa ke Institut Medikal Legal untuk diperiksa tubuhnya. Karena tertangkap basah, pendeta itu ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dakwaan pelecehan seksual dan tindakan libido melalui penipuan. Dia menggunakan kepercayaan anak-anak muda dengan dalih agama dan biasanya tindakan seperti itu akan mendapat hukuman selama 1-5 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.